kerusakan Matic di Toyota Avanza. Kalau ini di Nissan juga sering nih? Sering juga. Gosong hampir gini? Gosong, cuma kan penyebabnya lain. Lebih murah kalau ganti satu gelondong. Ini biasanya rusak sampai hancur gitu kan. Kadang spare partnya carinya susah, Pak. Kalau Nissan kan paling sekitar ya range 6,5 ke atas lah, sampai paling nggak nyampe 10 lah, Pak. Sudah dapat? Udah dapat. Tapi kalau Toyota itu kisaran. Jadi tidak ada ceritanya kalau saya pakai brand ini tanpa perawatan aman? Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Selamat siang, hampir sore di GK Auto, daerah Kota Wonosari. Nah, Sobat AHPedia, di depan kita ada mobil Mazda 323 hatchback tahun 83. Ini limited edition. Dan sudah jarang yang masih real kayak gini, bisa aktif, masih perawatannya baik, perawatannya juga ada datang ke GK Auto ya, Sobat AHPedia. Makanya ayo ramaikan GK Auto dengan mobil-mobil favorit Anda. Di sini banyak yang bisa membantu kebutuhan-kebutuhan Sobat AHPedia semua. Sobat AHPedia, di sini ada Mas Elin yang akan berbagi informasi lagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Pak Taufik, apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Elin. Mas Elin, umurmu lebih tua mana daripada mobil Mazda hatchback belakang? Yang ini Pak. Buyut saya ini Pak. 83. Nah, tuh, Sobat AHPedia, kita sengaja latar belakangnya kita buat mobil hatchback ini. Mungkin ada Sobat AHPedia yang yang punya kenangan ya dengan Mazda 323-nya, baik yang hatchback dan yang tidak. Nah, sambil kita berbagi ilmu dengan Mas Elin. Ya, siap Pak. Mas Elin, ya. Kemarin kan kita ngebahas tentang kerusakan Matic di Toyota Avanza 1,3. 1,3. Iya. Ternyata permasalahannya salah satunya adalah ada ngantong ya di daerah drum. Di daerah drumnya Pak. Iya, di drum yang berhubungan dengan pompa. Nah, ini dia Pak. Nah, nih Sobat AHPedia. Ini yang kemarin ya Pak ya, yang dibakar. Oke. Nah, ini kan kita tahu Mas Elin juga sudah lama di Nissan ya. Sudah banyak mengerjakan Matic juga, ya. Yang AT gitu kan. Ini kan AT Mas ya? Ya, AT Pak. Nah, pertanyaannya nih Mas Elin nih, seperti apa Mas Elin perbedaan yang saat ini yang sedang Mas kerjakan nih? Ya. Pada dasarnya sih sistem Matic itu sama semua Pak. Ya. Sama semua, walaupun beda brand juga sama semua. Ada komponen kayak clutch juga, ada pistonnya juga, ada konverternya. Cara kerjanya sama, cuma beda bentuk dan sama dimensinya aja. Oke. Nah, terus kalau kasus yang kemarin kan itu lebih spesifik terjadi gesekan yang membuat membuat aus yang di sini ya Pak ya. Iya, benar. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana Mas di Nissan yang pernah Mas kerjakan? Kalau di Nissan sebenarnya untuk kasus kayak seperti ini kan jarang Pak. Jadi setiap brand itu walaupun Matic dasar cara kerjanya itu sama, cuman ada beberapa part yang mungkin berbeda. Contoh untuk kerusakannya ya, yang paling sering ya Pak ya. Kalau di Toyota kan yang pernah saya temuin kan ininya sering aus ya kan, drumnya. Jadi mengakibatkan untuk komponen-komponen yang lain juga kena juga gitu kan. Contoh kayak kampas-kampas jadi aus gitu kan, jadi gosong ya. Kalau di Nissan kan jarang Pak untuk kasus kayak gini. Contohnya ada di samping kita ada part Nissan-nya juga Pak. Oh ini. Nah, ini kan sama Pak. Ini drumnya kan ya Pak. Ini sama-sama ini sama ya, sama-sama ya. Nih, ini drumnya, ini pompa olinya Pak. Nah, cara tempatnya seperti ini Pak, dia masuk ke sini. Nah, kalau ini kan kayak lancar banget ya Pak ya. Tanda-tandanya kalau ini sudah aus. Kalau belum aus dia kayak presisi banget. Presisi banget. Nah, terus sama juga ini pompa, ini ada drumnya juga. Terus di Nissan pun ada juga, cuma beda bentuk. Kalau ini bulat ya. Kalau ini ya bulat di luarnya aja Pak. Bulat di sini, cuman dia kan ada diikat sama ini tempat rumahannya. Sama juga di dalamnya ada pompa olinya juga. Di sini juga ada teflonnya. Ada teflon juga tuh. Ada, ini ada satu Pak. Yang satu mungkin hilang kali. Ini bahan praktek aja Pak. Praktek ya. Nah, terus di sini dia juga sama Pak.
Drumnya tadi ya. Ya, masuk sama juga, masuk ke sini juga. Tapi ini masuknya nggak terlalu ini ya? Nggak longgar-longgar banget ya? Ya, ini Pak. Cuman di sini dia rata Pak, nggak aus gitu. Karena ini barang praktek ya, jadi ya karatan gini wajar Pak. udah nggak kepake. Sama di sini juga ada pegasnya juga, ada pistonnya juga di sini. Ya, betul. Sama kayak ini bisa dicopot juga. Ini ada kunciannya nih kalau mau ngelepas. Di sini kan yang diganti tuh seal yang di dalam sini nih Pak. Ada sealnya juga. Sama kayak Nissan. Cuman untuk kerusakan, kalau di Nissan itu yang sering kan dari seal-sealnya. Sealnya. Tidak sampai kepada apa namanya? Sampai kayak ininya kena gitu kan. Ininya kena itu jarang. Jarang ada. Paling yang paling sering karena sealnya tekannya kurang, efeknya nanti lari ke kampas. Kampasnya juga sampai habis, sampai gosong. Bisa, kalau ini bisa. Kalau ini di Nissan juga sering nih? Sering juga. Gosong sampai gini? Gosong, cuma kan penyebabnya lain. Penyebabnya lain. Tapi tidak sampai ada, apa namanya, ada kerusakan di drum-drumnya itu? Ya, jarang ada. Maksudnya bedanya ini jarang ganti Pak. Oh gitu, jarang ganti gitu ya? Nah ini jarang ganti. Kalau ini kan nggak mau kalau sudah rusak harus ganti, gitu kan. Kalau dibubut nggak recommended. Tapi saya kalau nggak salah itu di Nissan juga sering kita melakukan penggantian secara gelondongan. Ya, itu kan kita kembalikan ke customernya juga kan Pak. Jika kerusakan di dalam mesin itu melebihi budget dari awal kita estimasi atau melebihi budget lebih murah budget kalau ganti segelondong gitu loh Pak. Itu maka kita tawarkan ke satu gelondong transmisi gitu. Apa yang menyebabkan sampai harus diganti seperti itu kalau di AT-nya Nissan? Biasanya ininya udah kemakan semua Pak. Ini semuanya terus ada gram-gram, ada terus kayak ada lakernya juga toh Pak. Lakernya contohnya bentar saya ambilkan contoh. Nah di sini nih ada laker. Ini ada laker, biasanya kayak laker bambu. Nah di sini. Ini di sini Pak. Ini kan laker juga Pak. Nih. Nah ini biasanya rusak sampai hancur gitu kan. Kadang spare partnya carinya susah Pak. Kalau dapat tuh harganya agak lumayan. Makanya dianjurkan untuk diganti. Nah, bisa diganti pretelan, cuman budgetnya kan lebih murah kalau ganti satu gelondong. Kayak gitu Pak. Kecuali yang rusak cuma kampas kayak gini, cuman kampas kan cuma beberapa, nggak habis semua gitu kan. Bisa diganti, nggak perlu satu segelondong. Makanya kita kembalikan opsi ke customer. Karena lebih murah kalau ganti satu gelondong, makanya kita estimasikan satu gelondong. Opsinya lebih murah daripada ganti semuanya, spare part semuanya gitu loh. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih ke ini Mas, ke harga nih. Harga spare part dan harga jasa ya. Nah, ini bagaimana Mas? Kalau harga jasa sih kalau di kita sama ya. Jasa sama. Spare part. Cuman yang membedakan spare part. Jadi untuk contoh kita bandingkan Livina sama Avanza. Kalau Livina kan paling seal setnya original. Itu kan 2 sampai 2,5 lah paling karena rata-rata range harga segitu. Kalau di Toyota kemarin sempat tanya ke dealer original ya, kalau di dealer kan pasti original Pak. Itu sekitar 2,9. Oh beda 500 ya? Beda ya 400. Sekitar gitu 400 sampai 500-an lah gitu. Ternyata harga spare partnya dia lebih mahal gitu. Harga satu gelondongannya pun juga lebih mahal gitu kan. Di pasar copotan? Iya di pasar copotan. Kalau Nissan kan paling sekitar ya range 6,5 ke atas lah, sampai paling nggak nyampe 10 lah Pak. Sudah dapat? Udah dapat. Kalau Toyota itu kisaran di atas 15. Di atas 15? Iya. Itu sama-sama gelondongan semua? Sama-sama gelondongan, sama-sama copotan. Copotan? Iya. Apa penyebabnya? Kok bisa beda harga? Ya itu mungkin ada brand kan beda sendiri Pak. Contohnya harga mobilnya aja kan sekarang masih stabil ya Pak. Betul, mungkin spare partnya juga stabil ya kan. Dari sisi saya juga kayak gitu Pak. Soalnya ya saya pikir karena mobilnya banyak, copotannya juga banyak gitu kan. Jadi harga lebih murah gitu ya? Harga lebih murah, ternyata enggak. Nah,
kita udah bicara tentang harga, kita udah bicara tentang perbedaan Satu merek ya Pak, maksudnya merek Avanza sama Livina Iya, ya kita membandingkan, benar. bukan semua brand Toyota iya, ya, benar. karena semua ya ada plus minusnya itu kembali. Iya, gitu kan. betul. Baik. Nah, dari yang Mas lihat di Toyota nih dan di Nissan, penyebabnya itu sama atau beda? Kasus seperti Kalau ini. rata-rata Matic penyebabnya sama Pak, Oke, apa itu? yaitu yang pertama umur, yang kedua oli, Oke. terus yang ketiga perawatan. Perawatan. Ya, Jadi tidak ada ceritanya kalau saya pakai brand ini tanpa perawatan aman. ya nggak ada Pak, nggak ada Pak. Tidak ada ya. Semakin minim perawatan ya semakin cepat dia overhaul gitu aja Pak. Ya, Nah, sobat ya Nvidia. semakin untuk sobat-sobat Avedia yang punya mobil itu sering kelupaan ya itu rezeki bagi kami para bengkel Pak. Jangan masukin hati ya, di kantong aja. Iya. Masukin di kantong Pak. Nih, Mas Elin kan udah menyampaikan nih, berarti tidak ada mobil yang tidak lolos dari servis perawatan. Harus tetap dirawat. Mau Harus brand ada apapun perawatan. ya. Brand apapun nggak cuma mesin, nggak punya cuma mobil, alat pun juga ada perawatan Pak. Nah. Nggak cuma alat-alat kunci yang di belakang ini yang kita sering pakai buat tarung Pak. Iya. Itu kalau misal kita habis kerja nggak kita bersihin ya cepet rusak Pak. Oh. Harganya pun juga nggak murah. Murah ya. Tuh. Jadi perawatan itu nomor satu untuk menjaga kendaraan tetap Prima. fit ya, prima ya. Siap. Baik. Nah, bagaimana dengan sobat APD yang akan memiliki berencana nih, berencana membeli mobil Matic? Mobil Matic. Ya. Apa yang harus dia perhatikan pada saat akan membeli mobil Matic tersebut? Agar pokoknya dia ternyata orang yang akan besoknya itu akan overhaul Matic tersebut ya. Jadi jangan sampai dia menemukan mobil yang ternyata besok 10 km 1000 km udah harus overhaul. Oh iya. Jadi yang pertama jika kita awam terhadap kendaraan, yang pertama kalau kita mau beli unit, apalagi unit itu bekas, ya kan? Yang penting kita harus ajak temen atau ajak rekan dia yang tahu mobil atau dari bengkel gitu, yang tahu dalam kondisi mobil lah gitu. Yang pertama itu Pak. Yang kedua ya pengecekan, kalau Matic kan pengecekan saat dingin. Saat dingin itu saat kita masukin gigi D, dia responsif apa enggak? Responsif itu maksudnya di D itu dia langsung jalan atau delay dulu. Itu biasanya kan kalau tanda-tanda Matic kalau mau udah mau rusak kan pertama kan delay dulu kan ya Pak. Yang kedua pas perpindahan gigi dia nyentak apa enggak? Nyentak atau nahan. Ada dua nih Pak. Atau nahan. Ya, nyentak atau nahan. Kalau nyentak itu pas pindah gigi kayak jeduk. Kalau nahan itu pas pindah gigi kayak tahan dulu, misal gigi 2 RPM tinggi baru pindah. Jeduk nggak? Nggak jeduk Pak. Nahan itu slip namanya. Namanya slip kayak gitu. Baik. Ada lagi? Terus yang kedua cek olinya. Oli Matic-nya dia berbau gosong apa enggak? Bau gosong atau tidak? Nah, kalau bau gosong ya indikasi dari kampas Matic-nya itu pernah slip atau dia dalam kondisi slip sehingga dia gosong. Terus cara ngecek oli Matic itu pada saat kondisi mesin hidup ya Pak ya. Kondisi mesin hidup, jangan posisi kondisi mesin berhenti atau mati. Harus posisi mesin hidup. Jadi posisi mesin hidup, posisi P atau netral, kita cek stick olinya, dia range stick olinya itu antara low sama high. Jangan di bawah low atau jangan mendekati low. Kalau misalnya mendekati low, kita coba tambah oli. Kalau belum bisa ganti, kita setidaknya nambah oli dulu. Jangan sampai kekurangan oli. Kalau kita menemukan mobil Matic yang akan kita beli, olinya itu tidak di atas standar, di bawah gitu loh. Apakah menurut Mas kita lanjutkan beli atau? Ya itu yang pertama kan kita harus cek dulu Pak. Tadi responsif enggak? Kalau cuma karena olinya kurang, itu kan bisa ditambah. Apakah oli berkurang itu bisa menyebabkan kerusakan yang akan datang? Mungkin tidak 1000 km, mungkin 10.000 km karena di awalnya Matic-nya itu sudah terbiasa dengan oli yang kurang.
Kalau terbiasa sih enggak, Pak. Nah, kita harus cek dulu. Kan setiap ngecek mobil kan enggak cuma ngecek bodi ya, Pak ya. Kita harus ngecek mesin, ngecek transmisi, ada kebocoran atau enggak, performanya seperti apa, nahan enggak gitu kan. Tenaganya enak enggak, kayak ada yang aneh apa enggak. Makanya kalau kayak gitu kan itu udah ranahnya orang bengkel ya, Pak. Makanya kalau bisa, kalau kita orang awam, kita nggak tahu mobil, sebaiknya kita mengajak orang yang tahu mobil untuk beli mobil tersebut gitu kan. Sebenarnya kita, soalnya ada beberapa kasus ya kayak gitu, Pak. Contoh yang sering aja ya, Pak ya. Beli mobil bonus turun mesin, Pak. Jangan sampai dong, ya kan? Jangan sampai beli mobil bonus turun mesin sama turun transmisi. Iya, kayak gitu. Ya kayak gini kan, Mas. Ini modalnya berarti berapa nih harus disiapkan untuk menyelesaikan ini semua? Ya kalau untuk ini kita kemarin estimasi ya di atas 10 lah, Pak. 10 juta. Iya, untuk Toyota ya. 10 juta Sobat Topedia, mobil kita beli banyak 150 ya. Ya. Jadi kita harus tambah 10 juta lagi. Iya. Tapi kadang lebih. Tapi mobil yang di kilometer yang sama, itu mobil Matic masih ada yang sehat nggak? Ada, Pak. Ada. Makanya pentingnya perawatan kan biar jaga umur, Pak. Umur spare partnya biar lebih panjang. Lebih panjang, tapi tetap akan diganti kan? Tetap, tapi kan lebih panjang. Semisal mungkin gantinya 400.000 kilo baru ganti, 300.000 kilo baru ganti. Keren banget, Mas, 300.000. Ada, Pak. Wah, keren banget itu. Ada. Siap. Mudah-mudahan saya bisa 300.000 kilo deh. Amin, Pak. Ya contohnya kayak ya mungkin kembali ke bahan mungkin juga ya, Pak. Contohnya kayak mobil yang kadang ya mobil saya tahun segini masih awet-awet aja, beda sama mobil saya yang baru ternyata dia lebih rawan rusak gitu. Ya mungkin kembali ke bahan lagi. Iya, benar. Makanya untuk mobil-mobil sekarang itu kan pokoknya yang utama itu perawatan, Pak. Contohnya ya contoh kayak mobil Kijang, kayak mobil kayak gini itu kan dia kalau lebih awet kan, Pak, spare partnya kan, daripada mobil-mobil untuk yang sekarang gitu kan. Makanya yang utama tetap perawatan untuk perawatan. Saran dari kami. Oke. Terima kasih Mas Elin sudah berbagi informasi untuk kita semua. Sama-sama, Pak. Sudah bercerita tentang Grand Lipina. Dan kita bercerita tentang Avanza. Nah, semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan di komentar di bawah. Mudah-mudahan ada juga pengalaman-pengalamannya dengan Avanza, dan ada juga pengalaman di Grand Lipina. Mudah-mudahan bisa saling berbagi lah. Saling berbagi. Jadi tahu kekurangan mobilnya masing-masing, tahu kelebihannya masing-masing, dan tidak saling menjatuhkan. Iya, jangan dong. Ya kan? Terima kasih Mas Elin. Sama-sama Taufik dan Sobat APD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.